dua kali tadi coba. Kemarin saya dengan orang kementerian kemarin saya ini coba kuat Pak tadi coba kenapa hari ini Dari ketua kelompok ini Pak. Ya, ketua kelompok Bina Karya 1 Desa Taringgo Tongoh, Kecamatan Nesa, Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah di sini semenjak ada embung banyak manfaatnya karena di sini sangat membutuhkan air. Nah, ketika udah dibangun embung ini, alhamdulillah semua asalnya palawija sekarang jadi pertanian bisa mengolah sawah. Alhamdulillah kelompok saya ada 60 orang. 9 kelompok di sini rata-rata ada 150 hektar yang diairi dari sini. Alhamdulillah sekarang udah bisa mengolah sawah dengan bagus. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang terkait di atas yang sudah mengaksesikan ini, memberikan dana sumber air embung air. Saya mengajukan jempol, mudah-mudahan insya Allah di tahun depan ada lagi embung yang kayak begini, mudah-mudahan insya Allah. Pak, kalau boleh tahu anggarannya berapa Pak? Anggarannya 120 juta. Ya, bisa anggara itu ini semua habis saya yang bangunnya. Pak, dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Dudung. Bapak Dudung ya, Ya. dari mana ini? Taringgo? Dari Taringgo Tongoh. Ya, Desa Taringgo Tongoh, RW 04, RT 12, Kecamatan Nesa, Kabupaten Purwakarta. ditawar kene. 50 bisa ditawar kene nya. Pak, mengantisipasi untuk El Nino dan dampak kekeringan ini, Pemda Purwakarta Dinas Pertanian menyiapkan 33 embung. Pak, bisa dijelaskan Pak, fungsi dari embung itu sendiri, kemudian langkah kebijakan untuk pengelolaan embung sendiri seperti apa Pak? Jadi definisi embung itu yaitu merupakan waduk berukuran kecil di lahan pertanian yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim kemarau. Itu. Dan di musim kering bisa dimanfaatkan untuk sawah kita, jadi menahan air. Embung-embung yang kita bangun memang sejumlah 33 unit, itu mulai tahun 2020 sampai sekarang. Itu tersebar di 10 kecamatan. Itu diprioritaskan daerah-daerah yang memang dataran tinggi, karena dataran rendah tidak memungkinkan, tidak ada sumber-sumber mata airnya. Jadi embung itu dibangun, ada sumber mata airnya, sumber mata air ditampung, ditahan dulu, nanti pada saat petani memerlukan baru dibuka air itu, karena ada inletnya, ada outletnya, ada yang masuknya air itu ditahan dulu, nanti dikeluarkan, diatur sedemikian rupa sehingga pembagian air itu merata lah nanti petani itu. Fungsi embung tersendiri itu tadi untuk di samping tadi untuk lahan pertanian dalam rangka mengantisipasi kekeringan itu juga pada saat musim hujan itu difungsikan juga untuk budidaya ikan. Dan bagi kita ketahui bahwa Purwakarta itu merupakan daerah potensi perikanan air tawar juga, ikan mas, ikan nila dan sebagainya. Nah Pak, untuk pembangunan embung itu sendiri dengan anggaran APBD apa gimana Pak? Maksudnya? Kita anggaran dari Kementerian Pertanian, terutama dari Dirjen PSP, Prasarana Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Itu jenisnya apa Pak? Hibah apa? Jenisnya bansos. Jadi uang itu masuk ke rekening kelompok yang membelanjakan, membangun sendiri, kita hanya segi pengawasan aja. Nah Pak, kemudian sistem pembagian airnya nanti yang mengatur itu siapa Pak? Ya kelompok itu, karena di embung itu bukan milik perorangan, milik kelompok, sehingga pengaturan airnya kelompok yang ngatur nanti seperti itu. Nah kemudian kira-kira dalam satu embung itu bisa mengairi berapa area sawah?
Berdasarkan petunjuk CRT, memang kita tidak sembarangan membuat embung. Embung itu dibangun minimal itu ada lahan hamparan sekitar 20-25 hektar. Bisa lebih, tapi minimal 25 hektar itu yang kita bangun untuk dapat dibangun suatu embung itu. Yang terkecil dan yang terbesar embung di ukuran berapa untuk kalau embung itu kita volume airnya minimal itu 500 meter kubik itu standarnya. Bisa juga karena ini sudah ada uang itu masuk kelompok gitu. Bisa ada yang sampai 700 meter kubik, malah ada yang lebih. Tapi minimalnya itu dengan uang mungkin sekitar 100 jutaan bisa dibangun sekitar 500 meter kubik volume airnya. Sistem pemeliharaannya sendiri Pak untuk menjaga embung itu agar tetap ya kelompok karena karena kita ini kan uang bantuan sosial ya udah udah kelompok pemeliharaannya makanya kami harapkan bangunan yang sudah dibangun itu harus rasa memiliki termasuk kedepannya kita juga ke depan masih ada bangun ini ketika itu nanti dapat bangunan embung ya bangun maksimal mungkin, sebaik mungkin karena untuk petani oleh petani dan manfaatnya juga untuk petani. Jangan merasa ini bangunan pemerintah, jangan untuk asal-asalan ya, karena diharapkan dengan adanya bantuan sosial itu petani mempunyai rasa memiliki. Pak, setiap kelompok itu berapa orang biasanya Pak? Ditentukan apa memang enggak, kita kelompok itu kan hamparan kita. Ya bisa aja yang 25 hektar itu ada 100 orang, 40 orang, ya nggak tentu. Yang kita penting kita bangun embung itu ada hamparan minimal 25 hektar. Lumayan bangun mah.